Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Nur Ain Fajarwati Dawangi, guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kota Gorontalo. Dalam video kali ini kita akan mempelajari pendidikan Pancasila yang menjadi sasarannya adalah peserta didik kelas 7 dengan materi norma dan aturan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran, yakni peserta didik mampu menjelaskan pengertian norma dalam masyarakat dan peserta didik mampu mengklasifikasikan macam-macam norma dalam masyarakat. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, saya ingin memberikan satu pertanyaan. Apakah dalam keseharian kalian menemukan kebiasaan yang harus diikuti dan ditaati? Jika sudah mendapatkan jawab dan apabila jawabannya adalah iya, maka kamu sudah melaksanakan norma dalam masyarakat. Nah, baik semuanya, kita masuk pada pembahasan bagian A, yakni pengertian norma. Secara etimologi, norma dalam bahasa Belandanya yaitu norm, berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu mos, artinya tata kelakuan, adat istiadat, dan kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat. Selain itu, berdasarkan sifatnya, norma terdiri dari dua. Yang pertama adalah norma formal dan yang kedua adalah norma non-formal. Norma formal merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat dan dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun tertulis. Contohnya seperti Dasar Negara kita Pancasila yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga aturan-aturan pemerintah lainnya yang tertulis dan resmi. Sedangkan norma non-formal adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya dan biasanya bentuk norma non-formal ini tidak tertulis. Namun, masyarakat menjalankannya karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat yang sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa masyarakatnya untuk menjalankan aturan tersebut. Baik semuanya, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya di bagian B, yaitu macam-macam norma. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu norma agama. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama sendiri dipercaya jika dilanggar memiliki sanksi yang nantinya akan diberikan setelah orang tersebut meninggal dunia berupa dosa maupun hukuman yang harus dijalankan berdasarkan ajaran masing-masing agama di akhirat. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati seseorang. Berdasarkan ajaran norma ini, biasanya orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah, penyesalan, atau bahkan dikucilkan di tengah masyarakat. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan, tata krama mereka, dan juga adat istiadat setiap individu. Contohnya, seperti menghormati orang yang lebih tua dengan memanggil panggilan kakak kepada orang yang lebih tua, tidak membuang ludah sembarangan di tempat umum, siswa yang bersikap sopan sebagai bentuk hormat terhadap pengajar, dan masih banyak lagi. Norma yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Sifat norma ini tertulis dan memaksa. Maka jika aturan ini dilanggar, akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas yang sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar denda atau dipenjara.
Baik, kita sudah sampai di akhir materi. Sebelum saya mengakhirinya, mari sama-sama kita menyimpulkan bahwa pada hakikatnya kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain dan membutuhkan satu sama lain dengan menjaga dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Kita dapat melakukannya dengan menjalankan norma yang ada agar kedamaian tercipta dan konflik tidak terjadi dalam lingkungan tersebut. Untuk menguji dan menambah pengetahuan kalian terkait norma, maka saya akan memberikan tugas berupa diskusi kelompok, di mana dalam setiap kelompok akan mendiskusikan salah satu dari macam-macam norma yang sudah tadi saya jelaskan. Dalam penugasan kali ini, kalian akan saya berikan kesempatan untuk memilih bentuk dan konsep tugas yang akan kamu buat. Sekian pembahasan saya terkait norma dan aturan. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.